Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim majma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa antal banan bi qur'ima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta' alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Ayah wait iqra. Dekatkan suaranya ke mic ya, enggak kedengaran suaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi wa 'ulumikum wa 'ulumi salihin fi ad-darain amin. Ila an qala faslun فيما ورد في قصة الإسراء من مناجاته لله تعالى وكلامه. وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى ما تضمنته الأحاديث، فأكثر المفسرين على أن الموحي الله عز وجل إلى جبريل وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا شذوذا منهم. فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال أوحى إليه بلا واسطة ونحوه عن الواسطي. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه في الإسراء. وحكي عن الأشعري وحكاه عن ابن مسعود وابن عباس وأنكره آخرون. وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة إسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دنا فتدلى قال فارقني جبريل وانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهدى روعك يا محمد إذن. وفي حديث أنس في الإسراء نحو منه. وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. فقالوا هي ثلاثة أقسام: من وراء حجاب كتكليم موسى، وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث قوله وحيا، ولم يبقى من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة. وقد قيل الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي دون واسطة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala faslun wa amma ma warada fi hadhil qissati. Wa amma ma warada fi hadhil qissati, adapun apa yang diriwayatkan dalam kisah ini min munajatihi lillahi ta'ala, tentang dialog Rasulullah SAW dengan Allah SWT, dengan munajatnya Rasulullah SAW, itu dialog rahasianya Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Wa kalamihi ma'hu, dan pembicaraannya bersama Allah SWT. Qala wa amma ma warada fi hadzal qissati min munajati lillahi ta'ala wa kalamihi ma'hu biqaulihi, yaitu dengan firman Allah SWT, fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha, lalu Allah SWT memberikan wahyu, mewahyukan kepada hambanya ma auha, satu yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Ila ma tadammatul ahaditsu, ila ma tadammatul ahaditsu, sampai berbagai peristiwa yang yang terhimpun atau yang terdapat di dalamnya. Itu maksudnya apa yang dibicarakan, apa yang dirawatkan dalam kisah ini tentang munajatnya Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Seperti pada firman Allah SWT, fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Allah SWT menurunkan wahyu kepada hambanya ma auha, satu yang beliau yaitu inginkan atau yang diwahyukan. Ila ma tanamatul hadis, sampai semua yang dikandung dalam pembicaraan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Qala faktur mufassirin ala anna al-muhya wallah, yaitu fa'auha ila abdihi ma auha ini. Sebagian ahli tafsir, pakar tafsir, dia itu berpendapat ala annal muhya, bahwa yang menurunkan wahyu, bahwa yang memberikan wahyu
wallahu azza wa jalla ila Jibril. Itu Allah SWT menurunkan wahyu kepada Jibril alaihissalam. Wa Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagian pendapat pendapat sebagian besar para ahli tafsir bahwa Allah SWT pertama kali mewahyukan, yaitu apa namanya, yang mau dia wahyukan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril. Kemudian Jibril yang mewahyukan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Illa syuzuzan minhum. Kecuali apa namanya, riwayat yang syaz. Kecuali riwayat yang dhaif. Minhum minhum. Yaitu kecuali illa syuzuzan minhum, kecuali yang hadis-hadis yang diriwayatkan atau kecuali berita yang syaz, yang dhaif yang diriwayatkan dari mereka. Tapi pada umumnya bahwa ahli tafsir dia mentafsirkan atau berpendapat bahwa Allah SWT menurunkan wahyu itu kepada Jibril, kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad, Nabi SAW. Ada yang tidak sependapat dengan pendapat ini, tapi dari kalangan kecil, dari apa namanya para ulama, para ahli tafsir. Fadzukira an Ja'far bin Muhammad as-Siddiq, disebut atau diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad as-Sadiq. Qala auha ilaihi bila wasitatin. Ini apa namanya, termasuk yang syudzuz, termasuk yang lemah atau yang sedikit. Ja'far bin Muhammad as-Sadiq berpendapat bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW bila wasitatin, tanpa ada perantaraan. Wa nahu anil wasiti, seperti itu juga yang diriwayatkan dari al-wasiti. Wa ila hadza dzaba ba'dul mutakallimin. Dan pendapat ini didukung oleh para ahli kalam. Ini apa namanya, al-mutakallimin, yaitu ahli kalam. Anna Muhammadan kallama rabbahu, bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau berbicara langsung dengan Allah SWT fil Isra, dalam perjalanan Isra. Jadi al-mutakallimin, itu ahlul mutakallimin umumnya dari kaum Mu'tazilah, dia itu berpendapat bahwa Rasulullah SAW berbicara langsung dengan Allah SWT pada waktu Isra dan Mi'raj. Wa anil Asy'ari, sedangkan diriwayatkan dari Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Wa hakauhu an Ibnu Mas'udin. Wa hakauhu an Ibnu Mas'udin, dan para ulama juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Wa Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum, wa ankarahu akharun, dan sebahagian besar atau akharun, dan ada juga yang lain yang menolaknya pendapat ini. Wa dzakara an-Nakashu an Ibnu Abbasin, yaitu ini apa namanya, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi apa namanya, Imam Asy'ari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Begitu juga apa namanya, begitu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Meskipun pendapat ini mendapat penolakan dari seorang lain. Berita tersebut dzakaran Nakashu. An-Nakash itu meriwayatkan Ibnu Abbasin fi qisatil Isra, dalam perjalanan Isra Mi'raj. Anhu an Ibnu Abbasin, fi qisatil Isra anhu dari Rasulullah SAW. Yaitu apa namanya di sini, bahwa Ibnu Abbasin dia itu apa namanya meriwayatkan dari Rasulullah SAW fi qaulihi dana fatadalla. Yaitu Ibnu Abbas itu apa namanya meriwayatkan atau tafsirkan firman Allah SWT mengatakan dana fatadalla. Tafsir ini adalah beliau ambil dari Rasulullah SAW sendiri. Qala farakani Jibril. Dana Allah SWT mendekat. Fatadalla, kemudian semakin dekat. Itu arti dana fatadalla. Yaitu dekat, kemudian semakin mendekat. Qala Rasulullah SAW bersabda, farakani Jibrilu. Yaitu setelah itu apa namanya, Jibril meninggalkan saya. Fangkatatil aswat, lalu semua apa namanya suara-suara terputus, tidak ada yang terdengar. Kalau yang tadi sebelumnya suara-suara malaikat itu terdengar oleh Rasulullah SAW, yang bertasbih, yang apa namanya semuanya terdengar. Tapi setelah apa namanya Allah SWT mendekat, kemudian fatadalla, kemudian lebih dekat lagi, Jibril apa namanya meninggalkan Rasulullah SAW, dan setelah itu semua suara-suara tidak terdengar lagi. Pangkat telah suatu ani, pasami itu kalam Rabbi. Nah setelah itu saya mendengar firman Allah SWT, wa yaqulu,
pada saat itu Allah SWT berfirman, liyahda rau'uka, liyahda al-lamul amri. Jadinya apa namanya akhir fi'ilnya itu majzumun bilamil amri. Liyahda. Hai Muhammad, liyahda rau'uka. Hendaknya engkau atau hentikanlah takutmu. Hada itu hudu, itu tenang. Maksudnya hilangkanlah rasa takutmu ya Muhammad, hai Muhammad. Udnu. Ayo dekat. Ini apa namanya? Ini dalam apa namanya riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbasin dari Rasulullah SAW dalam menafsirkan firman Allah SWT yang mengatakan dana patadalla, yaitu pasami itu kalam Rabbi wa huwa yaqul lihada rauka, hilangkanlah rasa takutmu ya Muhammad. Udnu, ayo dekat. Wa fi hadis Anas fil Isra'in nahwun minhu, dan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas fil Isra, dalam menceritakan tentang Isra, nahu minhu, seperti itu juga. Wa qad tajub fi hadza bi qouli ta'ala, ini umumnya ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW berbicara langsung dengan Allah SWT ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, juga apa namanya berdalil dengan firman Allah SWT, wa ma kana libasharin ayyukalimahullah illa wahyan. Wa ma kana libasharin, dan tiadalah libasharin bagi seorang manusia ayyukalimahullah untuk bisa berbicara langsung dengan Allah SWT. Ini tiadalah seorang manusia itu akan bisa berbicara langsung dengan Allah SWT illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Ini tiadalah seorang itu akan bisa berbicara langsung dengan Allah SWT kecuali melalui wahyu. Atau min wara' hijab, atau dari belakang tabir. Suaranya saja yang terdengar, tetapi apa namanya sumber suara tidak kelihatan. Atau min wara' hijab. Atau yursilu rasulan, atau Allah SWT mengutus utusan fayuhya biidnihi ma yasha. Kemudian Allah SWT memberikan wahyu kepadanya ma yasha, sesuai atau ma yasha, sesuai dengan yang beliau kehendaki. Sesuai dengan yang dia kehendaki. Faqalu, maka ulama dalam mentafsirkan ayat ini, yaitu hiya salah satu aksamin. Itu cara Allah SWT menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, ada 3 cara. Min wara' hijabin, itu dari belakang tabir, cuma suara saja yang terdengar tapi tidak dilihat sumber suaranya. Kataklimi Musa wa irsalil malak, kataklimi Musa seperti Allah SWT berbicara dengan Musa secara langsung, yaitu cuma firman Allah SWT yang didengar oleh Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak melihat Allah SWT. Wa bi irsil malaikati, dan dengan mengutus para malaikat. Kahali jami'il anbiya, seperti keadaan umumnya para anbiya, bahwa mereka itu menerima wahyu dari Jibril. Allah SWT menitip wahyu kepada Jibril, kemudian Jibril yang menyampaikan kepada para nabi. Ini apa hali jami'il anbiya, yaitu keadaan sebagian besar para nabi. Wa aktsari ahwali nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan cara yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cara yang paling cara yang paling banyak yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah SWT mengirim Jibril, kemudian Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Wasalisu qauluhu wahyan. Sisa yang ketiga adalah yang ketiga, yaitu firman Allah SWT, kana libasharin wa ma kana basyarin ayyukallimuhu Allahu illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Melalui wahyu ini maksudnya illa wahyan lam yabqa min taksimi suwaril kalam illa al-musyafatu mal musyahadati. Jadinya tadi pertama kali min wara' hijab, kedua kali dengan mengirim utusan, kemudian utusan itu menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu firman Allah SWT mengatakan wahyan. Walam yabqa min taksimi suwaril kalam, dan tidak ada yang tersisa cara membagikan ini firman Allah SWT kepada para nabi illal musyafahatu wal ma'al musyahadah, kecuali berbicara langsung dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya imma min wara' hijab atau imma min tariqil wahyi, kemudian yang terakhir yang tidak ada yang lain kecuali dengan melalui pembicaraan langsung dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Waqad qila al-wahyu hahuna huwa ma yulqihi fi qalbin nabi duna wasitatin.
ada qil, ada pendapat yang mengatakan bahwa wahyu di sini maksudnya adalah wa ma yulqihi, yaitu suatu yang dicampakkan, suatu yang yang dicampakkan, suatu yang diturunkan kepada hati sanubari Nabi sallallahu alaihi wasallam duna wasitatin, tanpa ada wasitah, tanpa ada perantaraan. Itu ma yulqihi, suatu yang dicampakkan, suatu yang dilemparkan atau yang suatu yang ditaruh itu kepada hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna wasitatin. Maka zakara Abu Bakar Al-Bazzar an Aliyin. Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan dari Ali. Fi hadis Isra, yaitu dalam peristiwa Isra, ma huwa awdahu, yaitu satu yang lebih jelas, fi sama'in Nabi sallallahu alaihi wasallam li kalamillah. Fi sama'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari Ali. Fi hadis Isra, yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, ma huwa awdahu, itu satu yang lebih jelas, jelas fi sama'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW mendengar li kalamillah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala minal ayati. Yani awdahu fi sama'in Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ayati, dari keterangan yang ada di ayat tadi. Fadzakara fihi, yaitu hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ini disebut faqala al-malaku, yaitu malaikat berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Itu seperti yang sudah kita ambil sebelumnya, bahwa ketika Allah SWT mengajarkan azan kepada Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW diperdengarkan suara dari wara al-hijab, kemudian terdengar suara Allahu akbar, Allahu akbar. Faqila lahu min wara'il hijab, faqila lahu, yaitu ada pertama kali malaikat keluar dari hijab. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW diajarkan bunyi azan. Ketika malaikat ini mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar dari belakang hijab, dari belakang tabir itu, sadaka abdi ana akbar. Sadaka abdi wa ana akbar, yaitu hambaku benar, maha benar. Dan saya adalah lebih besar. Akbar. Ana akbar. Wa qala fi sa'ir kalimatil adzan, dan dari belakang tabir tadi terdengar suara yang menjawab kata-kata ini, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah aja yang tidak dijawab. Yang lain-lain dijawab oleh Subhanahu wa taala, seperti yang kita seperti ini ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika muadzin ini mengatakan Allahu akbar, di sana terdengar suara ana akbar, ana akbar. Misal dzalika qala fi sair kalimatil adzan misal dzalika. Ya, ini jawabannya seperti itu, semua kalimat adzan yang diajarkan oleh malaikat. Malaikat itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika mengucap adzan, terdengar suara di belakangnya mengatakan ana akbar. Waji'ul kalami bi mushkil hazainil haditsaini fil fasli ba'da hadza. Waji, dan akan datang keterangannya. Waji'ul kalam, dan akan datang pembahasannya fi mushkili, dalam muskilah, dalam kesulitan memahami kedua hadis ini. Fil fasli ba'da hadza, dalam pasal langsung setelah pasal ini, ma'a ma yusbihu fi awali fasli minal babi, ma'a bersamaan dengan apa yang serupa yang pernah dijelaskan pada awal pasal ini. Minal bab, itu dari bab ini. Minhu. Jadi apakah nanti penjelasannya kedua hadis ini akan dijelaskan pada pasal berikutnya, yaitu seperti apa yang pernah dijelaskan pada awal pasal pada bab ini. Qala, nanti kita dengar sana. Wa kalamullah ta'ala qala awa fi awali faslin min al-bab minhum. Wa kalamullah ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ikhtassa min anbiya'ihi jaizun. Wa kalamullah, dan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang boleh. Wa man ikhtassa min anbiya'ihi, dan bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tetapi bagi orang yang diistimewakan dari para nabinya seperti Nabi Musa. Jaizun, itu adalah sesuatu yang boleh. Jadi kalau Allah SWT berbicara langsung
dengan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan nabi yang lain yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang boleh-boleh saja. Ghairu mumtani'in, hal itu tidak terlarang, itu tidak mustahil. Aklan dalam segi akal. Wala wara fi syar'i qati'un yamna'uhu, dan tidak ada hadis yang qati', tidak ada nas yang qat'i, yang apa namanya yang pasti, yang apa namanya mencegahnya, itu tidak akan terjadi. Fa in sahha fi dzalika khabarun utumida alaihi. Kalau seandainya ada khabar, ada khabar yang menceritakan atau yang menjelaskan bahwa hal itu adalah apa namanya suatu yang mustahil, utumida alaihi, kita akan berpegang pada hadis tadi, tapi tidak ada. Wa kalamu ta'ala li Musa kainun haqqun maktu'un bihi nassa dzalika fil kitab. Sedangkan pembicaraannya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa itu adalah kainun haqqun, satu yang terjadi dan benar terjadi. Wa rafa'a maka maktu'un bihi, yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Qala nassa dzalika fil kitab, yaitu di sini disebut secara nas seperti usul fiqh, itu artinya tidak ada arti lain, itu secara pasti, tidak ada kemungkinan yang lain. Nassa dzalika fil kitab wa akadahu bil masdar dalalatan alal haqiqati wa akadahu bil masdar, yaitu kalam, apa namanya ini apa namanya menunjukkan dalalatan alal haqiqati, itu menunjukkan bahwa apa namanya realita, bahwa apa namanya wakal mutakliman, itu masdar. Itu apa namanya di sana diungkapkan dalam ayat atau dalam bentuk masdar. Itu apa artinya? Maksudnya di sana adalah dalalatan alal haqiqati. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa itu berbicara dengan Allah secara langsung. Itu benar-benar terjadi. Itu menjadi kenyataan hakikat. Qala wa rafa'a makanahu ala marra fil hadis. Wa rafa'a makanahu. Dan Nabi Musa itu ditinggikan derajatnya. Apa namanya seperti yang disebut dalam hadis. Fis sama'i sabi'ati. Ada menyebutnya di langit yang ketujuh, tapi yang sudah lewat itu beliau itu ada di posisi langit yang keenam, karena yang ketujuh itu apa tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa babi kalamihi, karena dia pernah berbicara, karena sudah diberi istimewa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa namanya Nabi Musa itu diberikan kedudukan yang tinggi, itu tempatnya pada langit yang ketujuh atau keenam seperti yang diriwayatkan. Warafa Muhammadan, dan Nabi Muhammad SAW diangkat derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Fauqa hadza kullihi, di atas semuanya ini, hatta balaga mustawan, sehingga apa namanya beliau sampai kepada satu tingkatan. Wasami'a sarifal aklam, dan beliau mendengar sarifal aklam, yaitu suara kalam yang suaranya rek itu namanya sarif. Yaitu ada suara seperti suara yang apa namanya yang mengerik-kerik. Itu kalau orang nulis itu ada suaranya itu apa namanya itu didengar oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa apa namanya karena Rasulullah SAW pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya ditingkatkan derajatnya itu lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Musa alaihi salatu wassalam. Sampai Rasulullah SAW sampai ke satu batas, satu tempat yang beliau itu mendengar suara kalam, yaitu suara rek kalam yang menulis sesuatu. Qala fa kaifa yastahilu fi haqqi hadza? Fa maka bagaimana mungkin akan dikatakan bahwa Rasulullah itu mustahil akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa yang sudah jelas-jelas beliau itu apa namanya disebut dalam Al-Qur'an takliman, yaitu dengan dalam bentuk masdar, baik menjadi realita, menjadi kenyataan bahwa dia itu pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya kedudukannya, beliau itu didudukan pada langit yang keenam. Kemudian Rasulullah SAW Nabi meliwati, yaitu melampaui liwat daripada langit yang keenam, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini apa namanya kalau Nabi Musa saja itu apa namanya sudah langit ke-6, karena dia itu apa namanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW sudah diangkatkan derajatnya sampai suatu tingkat yang beliau itu apa namanya dengar suara kalam, suara pena yang mengatakan rek itu seperti soal nulis, itu berarti tidak mustahil. Kalau Allah Subhanahu wa taala apa namanya
kalau Rasulullah SAW mendengar, yaitu apa namanya berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza au yab'udu sama'ul kalam. Fa kaifa yastahilu fi haqqi hadza au yab'udu sama'ul kalam. Bagaimana mungkin apa namanya? Itu akan kita katakan bahwa itu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretari, apa kabar? Iya, ya. Maaf, ada telepon datang dari luar tadi sebentar. Jadi apa subhana man khassa man syaa bima syaa. Apa subhana Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakan man syaa bima syaa. Man syaa yaitu apa namanya orang yang dia kehendaki. Bima syaa dengan apa yang dia kehendaki. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakan hambanya dengan sesuatu apa yang dia kehendaki, yaitu seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertemu langsung di Sidratul Muntaha dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukan sesuatu yang mustahil. Karena seperti yang disebut tadi bahwa Nabi Musa saja apa namanya yang sudah jelas bila itu apa namanya berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj, bila itu kedudukannya di langit yang ke-6 dan Rasulullah SAW melampaui langit yang ke-6, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau keadaannya seperti ini tidak mustahil. Rasulullah SAW itu akan bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ja'ala ba'dhum fawqa ba'din darajatin. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya. Sebagian yang lain itu lebih tinggi derajatnya daripada sebagian yang lain. Jadinya apa namanya? Hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya satu derajatnya. Ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Sehingga dalam satu apa namanya? Dalam satu kelompok saja, yaitu apa namanya? Tingkatnya atau derajatnya juga berbeda-beda. Iqra ayat. Faslun wa amma ma warada fi hadis al-Isra. وأما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية إلى الدنو والقرب من قوله تعالى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام أو مختص بأحدهما من الآخر من سيرة المنتهى كلا الرازي وقيل وقال ابن عباس هو محمد دنا فتدلى من ربه وقيل معنى دنا قاربا وتدلى زاد في القرب وقيل هما بمعنى واحد أي قربا وحكى مكي الماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما والرب دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه أي أمره وحكمه وهكذا قال Faslun wa amma ma warada fi hadis Isra. Adapun apa yang diriwayatkan dalam hadis Isra, dalam hadis yang menceritakan tentang perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zahiril ayah dan zahir ayat yang mengatakan dana fatadalla minad dunui wal qurbi min qawlihi dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Allah Subhanahu wa taala mendekat. Fatadalla kemudian lebih dekat lagi. Fakana qaba qausaini, fakana qaba qausaini. Nyaris jaraknya antara dua pucuk antara dua pucuk tombak au adna atau lebih dekat lagi. Ini jangan kita artikan dengan keartikan secara zahir, tetapi
ada arti khususnya nanti apa namanya, supaya kita tidak bingung karena akan ada nanti penjelasannya. Karena dana patadalla ini apa namanya, jangan diartikan bahwa itu antara jarak Allah Subhanahu wa taala itu apa, mendekatkan diri dari jarak yang agak jauh kemudian lebih dekat lagi, bukan. Sehingga apa namanya, jaraknya fakana qaba qausaini aw adna, yaitu sampai nyaris, yaitu jaraknya antara dua ujung tombak atau lebih dekat. Faktarul mufassirin anna dunwa wa tadalli munqasimun baina Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam. Ini apa namanya, tafsir daripada ayat ini supaya kita jangan bingung, jangan salah menafsirkan ayat. Faktarul mufassirin, maka sebagian pakar ahli tafsir yaitu apa namanya menyebut anna dunwa wa tadalla munqasimun. Anna dunwa, bahwa kedekatan, watadalla dan watadalli itu apa namanya, dekat dan berdekatan diri, mungkasimun yaitu apa namanya, terjadi ma baina Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam. Izin sebentar, telepon. Qala fa'aktsarul mufassirin anna dunu wa tadalli munqasimun ma baina Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam. Kata-kata dana patadalla ini itu terjadi antara Jibril dan apa namanya, antara Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran sebagian besar pakar mufassir. Ya, ini dana, yaitu apa namanya, dana Rasulullah SAW mendekat, kemudian patadalla yaitu Jibril lagi mendekatkan diri. Ini jadinya mungkasimun baina Muhammad dan Jibril alaihissalam. Aw muhtasun bi ahadihima. Itu apa namanya, atau kata-kata dana patadalla ini. Pertama kali itu Jibril mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, kemudian lebih dekat lagi. Atau bisa juga terjadi Nabi Muhammad mendekatkan diri kepada Jibril, kemudian lebih mendekatkan lagi diri lagi. Aw min sidratil muntaha. Aw min sidratil muntaha, yaitu Nabi Rasulullah SAW yaitu dekat kepada Sidratul Muntaha, kemudian lebih dekat lagi. Qala Ar-Razi wa qala Ibnu Abbasin wa Muhammadun dana fatadalla mir rabbih. Yaitu apa, Ibnu Abbas itu beliau itu mentafsirkan wa Muhammadun dana fatadalla mir rabbih, yaitu dekat, kemudian lebih dekat lagi kepada Tuhannya. Wa qila ma'na dana karuba. Ini tadi apa namanya, yang pertama, bahwa apa namanya, kata-kata dana patadalla ini terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Jibril, yaitu yang mendekat dan mendekatkan diri kedua belah pihak. Ada yang mengatakan bahwa dana itu, patadalla itu dari pihak Nabi Muhammad SAW sendiri saja, atau dari pihak Jibril alaihissalam saja, atau apa namanya, dana patadalla ini terjadi yaitu pada diri Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu mendekatkan diri kepada Sidratul Muntaha. Qala Ar-Razi wa qala Ibnu Abbasin wa Muhammadun dana fatadalla mir rabbih, yaitu apa, Nabi Muhammad SAW dekat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Wa qila ma'na dana qarba wa tadalla zada fil qurbi. Ada juga apa namanya mengartikan bahwa
Rasulullah SAW itu dekat kepada Allah SWT dan lebih mendekatkan diri lagi. Qala karwa tadalla zada fil qurbi wa kilahuma bima'nan wahidin. Itu kalimat dana fatadalla ini dua kalimat yang artinya satu. Min Muhammadin fatadalla ilaihi ai amruhu wa hukmuhu. Yaitu apa namanya? Amruhu perintahnya, wa hukmuhu dan ajaran-ajarannya. Ini apa namanya? Salah satu atau tafsir daripada kalimat dana fatadalla. Itu jangan nanti akan ada penjelasannya di atas. Jangan sampai ada kita mengartikan bahwa apa namanya? Bahwa Allah SWT yaitu dekat, kemudian mendekatkan diri itu ada jarak. Karena apa namanya? Yang berjarak itu adalah suatu yang apa namanya? Yang makhluk. Sedangkan Allah SWT tidak membutuhkan tempat. Karena yang membutuhkan tempat itu adalah barang apa namanya? Barang yang baharu. Wa haka an-Nakashu anil Hasan Basri qala dana min abdihi min abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatadalla, yaitu Allah SWT dekat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian lebih dekat lagi faqarba minhu farahu ma syaa ayyuriyahu. Fatadalla, ya ini Nabi Allah SWT mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, fatadalla, kemudian Nabi Muhammad yaitu mendekatkan diri faqarba minhu, lalu Rasulullah SAW dekat kepada Allah SWT. Farahu ma syaa ayyuriyahu. Kemudian Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha ma arada ayyuriyahu, itu ma syaa, itu sesuatu yang ingin beliau pada sesuatu yang ingin dia Allah SWT memperlihatkannya kepada Rasulullah SAW min kudrati, yaitu tentang kekuasaannya, wa azamati, dan kebesarannya. Qala wa qala Ibn Abbasin huwa muqaddamun muakharun. Ada juga apa namanya dalam mentafsirkan dana fatadalla yang dia takdim taakhir. Sebenarnya padana wa tadalla, yaitu apa namanya ada seperti itu apa dalam tafsirnya. Qala wa muqaddamun wa muakharun tadalla ar-rafrafu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu karpet. Karpet itu dekat tadalla ar-rafrafu, yaitu karpet itu didekatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Fajalasa alaihi, lalu apa namanya Rasulullah SAW duduk di atas karpet, duduk di atas apa namanya di atas sujadah itu. Fajalasa alaihi summa rufi'a, kemudian karpet tadi diangkat padana mir rabbihi, yaitu lalu apa namanya dia Rasulullah SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala farakani Jibril, ketika apa namanya Rasulullah SAW sampai ketika diangkat dengan karpet tempatnya duduk tadi, Jibril itu apa namanya meninggalkannya. Wangqatat anil aswat, lalu semua suara-suara yang beliau dengar yang tadinya itu suara malaikat di langit-langit itu semuanya terputus, tidak ada yang terdengar lagi. Wa sami'tu kalam rabbi, yang terdengar cuma firman Allah Subhanahu wa taala. Wa Anasin fir sahih arja bi Jibrilu ila Sidratil Muntaha. Jibril membawa saya naik ke Sidratul Muntaha. Wadanal Jabbaru. Lalu Allah SWT yang maha agung, maha tinggi dan maha besar, itu apa namanya dekat. Rabbul Izzati, Allah SWT yang maha agung. Fatadalla. Lalu apa namanya dekat. Hatta kana minhu kabakasa ini. Hatta apa namanya jaraknya antara dua ujung tombak. Au adna, atau lebih dekat. Fa'auha ilahi bima syaa. Kemudian Allah SWT menurunkan kepadanya wahyu yang ingin Allah SWT turunkan kepadanya. Wa auha ilaihi khamsina salatan. Pada saat itu Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 50 salat. Wa dzakar hadis al-Isra' an Muhammad ibn Ka'b ibn Muhammadin dana mir rabbi fakana qaba qausaini. Wa qala Ja'far bin Muhammadin adnahu rabbuhu minhu hatta kana minhu qaba qausaini. Yaitu ada juga yang mengartikan bahwa Allah SWT mendekatkan Rasulullah SAW sampai jaraknya itu antara dua ujung tombak. Itu maksudnya di sini mengibaratkan bahwa Allah SWT dekat sekali, tapi bukan dengan masafah. Sekarang akan ada penjelasannya. Wa qala Ja'far bin Muhammadin wa dunu minallah la hadda lahu, ini supaya kita jangan salah pandangnya mengartikan wadunu, dan dekat pada Allah SWT la hadda lahu wa minal ibad bil hudud,
kalau kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dekat pada Allah tidak ada batasnya. Jangan nanti ada seorang merhatikan bahwa jaraknya Nabi Muhammad dengan Tuhan itu apa namanya antara dua ujung tombak. Berarti dekat berarti Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya mempunyai tempat, mempunyai jihad. Jadinya apa namanya wa minal ibad bil hudud. Ini kalau apa namanya jarak antara manusia dengan manusia itu bisa apa namanya bahwa antara manusia itu punya tempat, punya jihad. Wa qala aidani kata al kaifiyatu. Di sini bagaimana caranya, bagaimana dekatnya Allah dengan Rasulnya in kata kaifiyatu. Itu terputus. Ini tidak boleh kita membicarakan bagaimana. Yang penting hadis ini adalah sudah jelas dari Rasulullah SAW. Apa namanya kisah ini sudah direwatkan dari Rasulullah SAW dan apa namanya kita meyakini isinya. Bagaimana apa namanya teorinya kita tidak perlu apa namanya membahasnya lebih lanjut. Ini kita jangan bertanya bagaimana. Karena kalau kita akan bagaimana itu akan membuat seseorang itu menjadi bingung. Qala anid dunui. Itu apa bagaimana kedekatannya itu tidak perlu dipertanyakan. Yang penting kita yakini, kita imani bahwa hadis ini atau Isra Mi'raj yang benar terjadi dan beginilah peristiwanya. Kemudian bagaimana kedekatan Allah dengan Rasul itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ala tara kaifa hajaba Jibril an dunuhi wa dala Muhammadun ila ma udi'a qalbuhu minal ma'rifati wal iman. Ala tara apakah Anda tidak memperhatikan kaifa hajaba Jibril, bagaimana Jibril itu apa namanya ditutup, dihijab an dunuhi dari kedekatannya wadana Muhammadun dan Nabi Muhammad itu dekat ila ma'u di akal buhu dan Muhammadun sedangkan Nabi Muhammad itu dekat ila ma'u di akal buhu sampai apa yang dititipkan pada hatinya minal ma'rifah wal iman fatadalla bi kauni qalbihi ila bi sukuni qalbihi ila ma'adna. Lalu Rasulullah SAW itu dekat kepada Allah SWT, maksudnya di sini adalah dengan ketentraman hatinya, ma'adnahu, yaitu dengan setentram-tentramnya. Ini bukan berarti Allah SWT duduk di depannya sehingga nanti ada orang berpikir bahwa Allah SWT itu duduk atau bersila atau punya tempat, itu tidak layak bagi kesucian Allah SWT. Di sini maksudnya artinya Allah SWT menitipkan pada hati Rasulullah SAW itu al-ma'rifah, ilmu, pengetahuan dan keimanan. Kemudian fatadalla bisukuni kalbihi. Lalu Rasulullah SAW itu dekat pada Allah SWT, maksudnya dengan ketentraman dan ketenangan hatinya. Ila ma adnahu sampai sedekat-dekatnya, sampai setentram-tentramnya. Wazala an kalbi as-saku, sehingga rasa keraguan itu hilang. Wal irtiab, dan asyak wal irtiab artinya sama. Itu sampai tidak ada lagi dalam hati Rasulullah SAW itu rasa keraguan dan kebingungan. Qala kadi Abul Fadli wafaqahullah i'lam anna ma ka'afin idafati ad-dunui wal qurbi huna min Allah au ila Allah falaysa binunui makanin wala qurbi madan bal kama dzakarna an Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq laysa binunui haddin wa inma dunu Nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbih. Ini yang penting sekali kita kita pahami supaya jangan kita salah. Ini ma waqa min idafatin adunu wal qurbi huna, itu apa yang terjadi, ma waqa apa yang terjadi idafati dunui, dengan mengidafatkan itu dengan menisbatkan dekat, adunu al huna itu pada ayat ini minallah, dari Allah atau ilallah, minallah atau ilallah, falaysa binunui makanin, itu bukan dekat pada satu tempat seperti kita bayangkan antara kita dengan kita. Wala qurbi madan, bukan karena dekat jarak, bukan dekat pada tempat, bukan tempat yang jarak. Kama dzakarna an Ja'far bin Muhammad as-Sadiq as-Sadiq, seperti riwayat yang dijelaskan dari Abu Ja'far as-Sadiq yang tadi, yang mengatakan laisa bidunui haddin, bukan kedekatan yang ada batasnya, bukan. Wa innama dunui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya. Wa qurbuhu minhu, dan dekatnya dengan Allah SWT, ibanatu azimi manzilatihi. Ibanah, yaitu penjelasan tentang keagungan kedudukannya. Wa tasrifu rutbatihi, dan kemuliaan rutbahnya, yaitu tingkatannya, derajatnya.
wa israku anwari ma'rifatihi, dan bersinar-sinarnya cahaya ma'rifahnya kepada Allah SWT, wa musyahadati asrarin anhu, dan menyaksikan rahasia-rahasia Allah SWT dari Allah SWT, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Sedangkan wa minallah, yaitu kedekatan Allah SWT kepada Rasulullah SAW lahu mabarratun, yaitu dengan memberikan banyak kebaikan kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad, wa ta'nisun, dan lebih menambah ketenangan dan ketentraman. Ini Allah SWT dekat kepada Nabi Muhammad, maksudnya Allah SWT memberikan banyak kebaikan kepada beliau dan semakin meningkatkan rasa ketentraman dan ketenangannya, ketenangan hatinya kepada Allah SWT. Wa bastun, dan rasa kesenangan, rasa kegembiraannya semakin bertambah. Kemudian wa ikramun, dan penghormatan dan kemuliaannya. Ini arti dekatnya Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Jangan dibayangkan bahwa dekat di sini adalah dekat seperti tempat duduk atau dekat yang punya jarak, bukan. Tapi kedekatan seperti tadi dijelaskan, kalau Allah SWT dekat kepada hambanya, yaitu itu maksudnya Allah SWT memberikan kebaikan yang banyak, memberikan rasa ketentraman dan ketentangan pada dirinya, memberikan rasa kegembiraan dan kepuasan pada dirinya, dan ikram, dan merasa diberikan kehormatan, itu kemuliaan. Sedangkan kalau kedekatan, yaitu Rasulullah SAW kepada Allah SWT, yaitu itu adalah untuk menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah pilihan hamba Allah SWT yang punya kedudukan yang tinggi, kemudian mempunyai derajat yang mulia, kemudian yang mempunyai cahaya, yaitu cahaya yang bersinar-sinar, cahaya keimanan yang bersinar-sinar, kemudian dan menyaksikan rahasianya yang gaib, yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Qala yanzilu rabbuna, seperti di sini, qala wa yuta'awwalu fihi ma yuta'awwalu fi qauli, dan ta'wilnya di sini sama dengan ta'wil, sama dengan kita mengartikan bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah SWT turun ke langit dunia, dunia. Bukan berarti Allah SWT itu turun seperti seorang yang turun dari dari tangga, bukan. Jadinya di sini qala ala haddil wujuhi nuzula ifdalin. Ala haddil wujuh. Ala haddil wujuh dalam salah satu artinya itu maksudnya adalah Allah SWT menurunkan karunia-Nya. Wa ijmalin dan keindahannya. Kemudian wa kabulin, dan kabulnya, yaitu ihsanin, yaitu maksudnya orang yang beribadah, orang yang munajat kepada Allah SWT setelah muntasiful lail, Allah SWT akan menurunkan kepada orang ini adalah karunia-Nya yang berlimpah ruah. Kemudian doanya akan diterima oleh SWT, akan diberikan banyak kebaikan dan keindahan. Qal wasiti man tawhama anhu bi nafsihi dana ja'ala thamma masafatan bal kullu ma dana bi nafsihi min al-haqqi tadalla bu'dan, yakni andarki hakikatihi. Kemudian qal wasiti man tawhama, orang yang menyangka, tawahama annahu bi nafsihi dana, bahwa Allah SWT, Rasulullah SAW itu dekat dengan Allah SWT, dengan zatnya, ja'ala sama, yakni masafatan, dia itu jadikan bahwa dekat itu antara jarak. Bal kullu ma dana bi nafsihi min al-haqqi tadalla bu'dan, yakni andarki hakikati. Karena itu tidak mungkin terjadi, karena setiap orang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan makin jauh. Maksudnya tidak akan mengetahui hakikatnya. Itu kita jangan lupa katanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adamul idrak. Karena kita tidak bisa mengetahui bagaimana hakikatnya, bagaimana substansi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sebenarnya idrak. Jadi semakin orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri dekat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia akan melihat dirinya bahwa tidak akan mampu mengetahui atau hakikat atau substansi Allah Subhanahu wa taala. Qala hakikat izla dunua lil haqqi wala bu'da wa qawluhu, jadi dunu, dekat dan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibayangkan dengan makan atau jarak.
Karena selalu Allah SWT bersama kita. Wa qauluka bakasani au adna faman ja'ala ad-damir aidan ila Allah taala la ila Jibril ala hadza kana ibaratan an nihayatil qurbi wa lutfil mahalli wa idahil ma'rifah. Itu maksudnya di sini adalah apa namanya? Bahwa Allah SWT sangat dekat, yaitu apa nihayatul qurbi wa lutfil mahalli, yaitu tempat yang sangat halus, suci, wa idahil ma'rifah, dan jelasnya ma'rifahnya tentang Allah SWT, wal israf al hakikati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ibaratan an ijabatir ragbati wa ibaratan an ijabah, ada juga ibarat ijabatir ragbati, yaitu dikabulkannya permintaan, itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa namanya? Dia itu apa namanya? Permintaannya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'i al matalib, apa, jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya bukan dekat jarak, tetapi apa yang dia minta itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa izharut tahaffi, itu apa namanya? Izhar tahaffi. Dan apa namanya? Akan lebih apa namanya? Akan lebih wa izhar tahaffi wa inaqatil manzilati wal ma'rifati. Jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini akan dia lebih apa namanya? Al-mubalaghah fi dhuhur. Itu apa namanya? Akan lebih nampak apa namanya? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala wa inaqatil manzilati, dan tingginya apa namanya? Derajatnya dan al-martabahnya min Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu wa ta'awwalu fihi ma ta'awwalu fi qawli man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Itu orang yang mendekatkan diri kepada saya dengan satu jengkal, saya akan mendekatkan diri saya kepada hanya dengan apa namanya? Satu zira', yaitu satu hasta. Wa man atani yamsi, orang yang datang kepadaku dengan jalan kaki, ataitu harwalatan, saya akan datang kepadanya dengan secara berlari. Ini bukan pada hakikatnya ini, tetapi ini menunjukkan bahwa dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu akan mendekat kepadanya. Maksudnya kalau dia minta sesuatu akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? Dia akan lebih mengetahui bagaimana rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Qala qurbun bil ijabati, dekat di sini artinya bil ijabah, yaitu dikabulkan permintaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa janun bil lisan, dan dia akan mendapat kebaikan. Wa ta'jili al ma'mul, ta'jil maksudnya akan disegerakan apa yang dia harapkan. Summa qala faslun fi dzikri tabdil sallallahu alaihi wasallam bil qiyamati bi khususil karamah. Kita cukupkan sampai di sini untuk asyifa. Kemudian kita baca al-bajah. Ayo baca gerak al-bajah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allama Syekh Hasan Muhammad Masyar rahimallahu taala wa naf'ana bi ulumihi wa bi ulumikum bi ulumi sayyid salihina fid darini amin. Babun ila anqal wa yalzamul imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi wat thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala mabasus sam'iyat. Yaitu tauhid itu. Kita mempelajari tauhid ada 3 yang kita pelajari di sana. Yaitu pertama tentang ketuhanan. Yang kedua tentang kenabian. Dan yang ketiga itu tentang sam'iyat. Apa sam'iyat? Itu tentang berita-berita atau tentang peristiwa-peristiwa yang akan kita mengetahuinya. Kita mengetahuinya itu karena ada hadisnya. Karena ada riwayatnya. Tidak bisa dibuat-buatkan oleh siapa-siapa. Itulah apa namanya kita pelajari dalam kitab tauhid. Yani wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasri wal iqabi was thawabi. Ini termasuk as-sam'iyat. Ini perjalanan kita dalam kitab ini sudah ke yang ketiga. Dan menjadi keharusan bagi seorang yang mukallaf itu untuk yalzamul iman, untuk mengimani, untuk percaya bil hisabi pada hari hisab. Yaitu apa namanya, nanti kita akan diperhitungkan, kita akan dihisab semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian fa amma man thuqalat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Apabila amal ibadah amal kebaikannya itu lebih ini daripada
kejahatannya, dia akan masuk, akan mendapatkan kehidupan yang yang memuaskan. Qala wal hasri, dan wajib juga seorang itu percaya bahwa nanti itu al hasri. Ini semuanya ini kita akan dapat mengetahuinya melalui as-sam'iyat, melalui hadis, melalui ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu yang didengar, yang tidak mungkin orang akan mengarang-arangnya. Ini seperti hisab ini. Nanti semuanya kita akan dihisab. Al-hasri yaitu seorang setelah nanti jasad dengan roh kita itu akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini sudah menjadi tanah, tetapi nanti akan diketemukan lagi, akan digabungkan lagi, kemudian masing-masing kita akan keluar dari kubur kita. Kemudian kita akan menuju pada padang mahsyar. Tempatnya kita dikumpulkan di sana, yaitu sebelum kita dihisab. Kemudian wal iqab. Kemudian iqab, yaitu sanksi, yaitu azab bagi seorang yang melakukan pelanggaran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat sanksi, akan mendapat iqab nanti di akhirat. Ada juga siksaan dalam kubur. Itu semuanya itu akan kita dengar, akan kita mengetahui melalui sam'iyat, melalui hadis-hadis yang akan disebut nanti insyaallah. Wathawab, begitu juga orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapat pahalanya. Ini hal-hal ini wajib kita mengimaninya. Wajib kita percaya kepadanya. Kita sebagai seorang mukmin itu kita wajib mempercayainya. Summa qala thumma idza alimta hadza fa'lam anna hadzal ilma ala salis aqsamin. Ini apabila Anda sekarang sudah sampai pembahasan Anda sampai di sini, artinya sudah mempelajari tentang uluhiyat, telah mempelajari tentang kenabian. Sekarang ketahuilah bahwa yang ilmu tauhid ini akan membahas ada 3 judul, ada 3 pokok pembahasan. Ilahiyat, yaitu yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang kenabian, kemudian yang wakat taqaddama, yang kedua-duanya sudah lewat pembahasannya. Wasam'iyat bahwa al-qismus salis. Sam'iyat ini yang kita dengar melalui melalui hadis. Sam'iyat bahwa al-qismus salis ini adalah bagian yang ketiga, al-musyari ilaihi biqaulihi, itulah yang diisyaratkan dengan perkataan Nazim wa yalzamu ila akhirih. Wa yalzamu al-mukallaf, itu wajib menjadi dari orang yang mukallaf. Ai wajib ala al-iman. Wajib bagi seorang yang mukallaf, orang yang akil balik, mengimani, mempercayai. Wa tasdiq, mengimani dan membenarkan bil hisab, dengan terjadinya hisab. Apa arti hisab? Bahwa tauqifullah ibadahu fil mahsyar ala a'malihim. Yaitu Allah SWT akan menahan nanti hambanya pada hari mahsyar, pada padang mahsyar, untuk dihisab, untuk untuk ditimbang semua amal perbuatannya. Itu namanya hisab. Jadi semuanya nanti kita akan ditahan sebelum kita masuk kepada kepada tujuan kita masing-masing. Karena di sana ada 2 tujuan, neraka atau atau surga. Jadi sebelum orang masuk dan surga itu nanti akan dihisab, akan ditahan oleh Subhanahu wa taala di padang mahsyar ala a'malihim, untuk dihisab, untuk untuk ditimbang amal ibadahnya. Qala ta'ala wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nukhriju lahu, kami akan mengeluarkan padanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, catatan, yalqahu mansyuran, yang akan Allah SWT mencampakkan padanya mansuran, yaitu dalam keadaan terbuka. Ikra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ikra, ini masing-masing kita diperintah oleh Subhanahu wa taala nanti mengatakan ikra kitabaka. Bacalah catatan amalmu. Kafa binafsika al yauma, pada hari ini cukup bagi dirimu. Hasiban, untuk menghisap. Jadi untuk hari ini cukuplah kamu sendiri untuk menghisapkan dirimu. Apakah kamu orang baik atau tidak baik? Karena masing-masing nanti akan membaca amal ibadahnya, amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh di dunia ini. Dan ini ketika seorang menerima catatan amal kebaikannya, ini adalah tempat atau salah satu tempat yang sangat sangat mengkhawatirkan bagi semua umat manusia. Yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan di sini. Karena masing-masing di sana takut dari mana akan datang catatan amalnya. Apakah akan diberikan dari depan, dari kanan, dari kiri, atau dari belakang.
Karena bagi yang menerima catatan amalnya itu dari depan berarti dia orang yang lulus. Yang dari kanan juga orang yang lulus. Tapi kalau yang menerima amal ibadahnya dari catatan amal ibadahnya dari belakang atau dari kiri, itu menandakan orang itu akan apa namanya orang yang tidak lulus dalam apa namanya catatan amal ibadah dalam kebaikannya. Inilah pada masa-masa atau saat-saat yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan sampai seorang itu akan mengeluarkan apa namanya keringat dingin nanti di sana itu. Karena takutnya dari mana akan dia ada terima apa namanya catatan amal ibadahnya. Ini wa nukhriju lahu yaumil qiyamati kitaban yalqahu mansyuran. Itu ketika nanti di padang mahsyar. Wa kaifiyatul hisab mukhtalifatun. Kemudian cara untuk dihisab nanti berbeda-beda, tidak semuanya sama. Mukhtalif. Faminhul yasir wa minhul asir. Ada orang yang cuma apa namanya begitu saja. Sama dengan apa namanya waktu ujian sekarang ini. Kelihatannya apa namanya ujian sekarang ini itu akan menggambarkan bagaimana hisab nanti di akhirat. Kalau ada seorang guru dia sudah tahu muridnya pintar, seorang guru apa dia tahu bahwa muridnya itu mengikuti pelajaran, dia itu tidak akan terlalu apa namanya meneliti jawabannya. Ya sudah langsung dikasih nilai apa namanya nilai lulus itu. Begitu juga nanti di akhirat. Itu ada orang yang kadang-kadang apa namanya nilainya itu apa tulisannya jawabannya itu sangat apa namanya diteliti. Di sana al-yasir wa minhul asir. Wa minhu as-siru wal jahru. Ada yang dihisab, itu ditanya secara diam-diam. Ada juga apa namanya secara terang-terangan di depan umum. Yaitu apa namanya untuk mempermalukan. Wal fadlu wal adlu, ada secara apa namanya merupakan satu karunia dan juga dihisab karena apa namanya keadilan. Ala hasabil amal, sesuai dengan amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi hisab nanti di akhirat itu berbeda-beda cara kita dihisab. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada apa secara terang-terangan, ada yang apa namanya rahasia dan lain sebagainya. Fayaghfiru liman yasha, fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Kemudian di sana Allah SWT akan memaafkan, akan mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki dan akan menyiksa bagi siapa yang dia kehendaki. Wa dzalika ba'da akhdhihim al-kutuba. Yaitu setelah apa namanya mereka itu ada setelah semua kita menerima catatan kita nanti di sanalah akan terjadi pemaafan. Fa amma man utiya kitabahu yaminihi, itu adapun orang yang diberikan apa namanya catatannya dari kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia itu akan mendapat apa namanya hisab, perlakuan hisab yang ringan. Wa yang qalbu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang gembira. Ini adalah salah satu cara apa namanya hisab nanti di akhirat. Wal hisabul yasir huwal mu'abbaru anhu bil ardi. Dan hisab yang apa namanya yang gampang, yang apa namanya yang tidak sulit itu yang ditakbirkan dengan al-ard, itu cuma sekedar pemaparan saja. Bi ayyaridallahu jalla ala abdihi ba'da dzambihi. Allah SWT memaparkan, yang memperlihatkan kepada hambanya, kamu dulu pernah buat ini, tapi tidak dihisab. Wa yulqi alaihi kana fahuwa sitrahu. Kemudian Allah SWT yaitu menaruhkan kepadanya Halo, assalamualaikum Jabara. Ada kesibukan sedikit ya. Oh ya. Insya Allah apa namanya besok kita tambah lagi insya Allah. Insya Allah. Sebenarnya ini mau baca banyak-banyak malam ini tapi ya gitu. Anta turid wa ana urid wallahi yaqulu ma yurid. Jadi tidak semua apa yang kita rencanakan itu akan terjadi ya. Cuma untuk malam ini saya mohon maaf ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur insya Allah. Besok kita ketemu lagi biiznillah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.